Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, serta semua yang terlibat di dalam penyusunan majalah terkait launching majalah Pena Medica edisi 6 yang bertajuk Health and Economy Indonesian Government Struggle for Balance. Nah, sekarang ini saya akan memperkenalkan cover dari majalah Pena Medica edisi 6. Cover ini terinspirasi dari susunan batu bertumpuk yang jika disusun dengan tepat bisa berdiri dengan seimbang, begitu juga dengan sebaliknya. Semua ini melambangkan elemen-elemen melambangkan usaha dan struggle yang dilakukan pemerintah. Baik, untuk melihat selanjutnya kita bisa langsung aja buka lembar selanjutnya. Nah, di sini mulai dari cover, di sini kami menghadirkan sosok yang terdiri dari satu biografi tokoh kesehatan, Bu Siti Fadilah, dan satu biografi dari tokoh ekonomi John Adam Smith. Kemudian masuk ke entry, di sini membahas opini-opini mengenai ekonomi dan kesehatan perjuangan pemerintah menghadapi pandemi tahun kedua. Next ke bawah, di sini ada jendela, berisi fotografi, artikel hiburan online, budaya, kemudian lanjut dari ke bawah, ada meme, pengumuman FKUB kreatif, resensi lagu, resensi film, DX tahu-tahu, fakta mitos, game, dan draft FK. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung aja buka lembar selanjutnya. Oke, next. Nah, sini ada biografi tokoh nasional Bu Siti Fadilah Supari. Beliau itu merupakan dosen dan ahli jantung yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 2004 sampai 2009 silam. Sepak terjang yang paling dikenal adalah menangani kasus flu burung di Indonesia. Jadi, beliau ini pernah bergelut melawan persoalan virus. Beliau berani menghentikan pengiriman vaksin virus flu burung ke laboratorium WHO dan lebih memilih untuk memproduksi vaksin flu burung sendiri pada 2008 silam. Dan virusnya bisa dikendalikan serta Indonesia aman dari virus flu burung. Oke, bisa next ke lembar selanjutnya. Nah, di sini lanjut ke biografi tokoh luar Bapak John Adam Smith, yang merupakan seorang filsuf sosial dan ekonom politik di Skotlandia. Beliau terkenal karena telah mencetuskan lahirnya ekonomi kapitalis yang sampai saat ini masih diterapkan di negara-negara Amerika dan Eropa. Oke, bisa next. Nah, sekarang ini kita masuk ke opini utama. Untuk membahas ekonomi dan kesehatan yang mana yang harus didahulukan. Nah, seperti yang kita ketahui, dua hal tersebut itu memiliki korelasi bahwa masalah ekonomi itu merupakan dampak dari masalah kesehatan. Jadi, bagaimana ekonomi ini akan dipengaruhi oleh keberhasilan dari masalah COVID-19. Oke, next. Nah, apabila kesehatan yang menjadi prioritas, ya maka kebijakan PPKM ini bisa lebih lama. Tapi ternyata di sisi lain, perekonomian Indonesia itu tidak seperti negara-negara maju, yang di mana sektor formalnya ini lebih mendominasi. Oke, lanjut. Nah, opini yang kedua ini membahas ancaman ekonomi di balik pandemi COVID-19 hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena seperti kita ketahui bersama, bahwasanya gelombang virus COVID-19 ini masih menjadi bayangan yang mencengkeram Indonesia pada tahun kedua pandemi ini. Pemerintah pun mulai bergerak dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk PPKM sendiri tujuannya untuk mengendalikan virus untuk kesehatan publik, dan di sisi lain, dalam sudut pandang ekonomi, ternyata terjadi pengurangan pergerakan yang menimbulkan pengurangan gerak ekonomi. Nah, di sini ada yang perlu di-highlight adalah kesadaran dari setiap individu melakukan gotong royong dan juga melakukan perbaikan. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini masuk ke opini khusus yang membahas obat-obatan yang blow up seperti ivermectin, kemudian obat COVID-19 sampai harga yang melonjak naik dan sikap pemerintah.
Nah, ivermectin sendiri itu merupakan antiparasit sebagai obat cacing, tapi akhir-akhir ini marak diberitakan bahwa obat ini itu diklaim mampu untuk digunakan sebagai terapi penderita COVID-19 dan diterima begitu saja oleh masyarakat luas. Nah, ini bisa di next. Nah, di sini ya, lalu sebenarnya bagaimanakah jual beli obat-obatan secara online dan ternyata itu masih menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Oke, bisa next. Nah, di sini opini khusus yang selanjutnya melihat sikap masyarakat Indonesia dalam melawan COVID-19 sudah cukupkah? Karena kasus ini kan sempat turun pada awal tahun 2021. Kemudian melonjak naik lagi pada Juni 2021 akibat masuknya varian baru Delta. Nah, sebenarnya hal-hal yang belum terjadi, terus tiba-tiba terjadi, pastikan butuh adaptasi. Next. Nah, di sini ada yang perlu di-highlight juga terkait vaksin. Jika ingin melakukan vaksinasi, sebaiknya cari tahu terlebih dahulu mengenai faktor risiko dari masing-masing vaksin. Next. Lanjut ke opini khusus, serba online-nya selama pandemi. Apakah pembelajaran daring dan WFH ini efektif? Sudah 1 tahun, masyarakat itu mulai mengubah kebiasaan hidup dari yang awalnya konvensional menjadi kebiasaan hidup berbasis digital. Tidak jarang juga yang mengalami hambatan. Next. Nah, di sini ada yang perlu di-highlight, pembelajaran daring dan WFH itu jangan dijadikan pembatas bagi kita untuk mengembangkan diri dan belajar. Karena masih ada peluang yang dapat kita dapatkan jika kita lebih jeli dalam melihat dan menyesuaikan diri. Oke, bisa next. Nah, kita move on dulu dari opini-opini tadi. Itu ada jendela, ada fotografi, kemudian hiburan online, dan info budaya dari karya-karya pilihan Plexus yang merupakan salah satu broker dari LPM Diagnostika. Bisa di next. Nah, di sini ada foto-foto yang menarik banget yang bisa kalian semua lihat. Oke, bisa di next. Nah, tidak hanya itu, di majalah Pena Medica edisi 6 ini juga ada games loh yang banget untuk kalian coba. Ya, mungkin kalau gabut lagi pas pandemi, bisa banget nih kalian coba game-game menarik ini. Next. Nah, selanjutnya tidak ketinggalan juga terkait budaya Indonesia ya. Untuk upaya masyarakat Jawa menghadapi pagebluk wabah penyakit. Di sini ada kearifan lokal Jawa di masa pandemi, kemudian kemunculan lintang kemungkus, kemudian ritual adat jamaan pusaka. Oke, bisa di next. Kemudian juga ada jamu sebagai peningkat imunitas dan juga nilai leluhur kearifan lokal adat Jawa. Nah, selanjutnya di sini ada FKOB kreatif dan rumpang yang berisi meme, pengumuman, dan lain sebagainya. Nah, untuk meme ini sebagai itu ya, seru-seruan sebagai lucu-lucuan, bisa kalian lihat. Kemudian ada pengumuman FKOB kreatif. Nah, FKOB kreatif ini merupakan salah satu proker yang ada di LPM Diagnostika. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada tulisan jejak kehidupan dari Mutia Intan Puspitasari pada 8 Juni 2021. Next. Nah, selanjutnya ini juga ada Malang Tempo Dulu oleh Nur Alma Aulia. Nah, selanjutnya ini juga ada Asa oleh Indita Azhara. Nah ya, sebelumnya untuk karya-karya FKB kreatif tadi bisa banget nih kalian baca ya, karena seru-seru dan tulisannya bagus-bagus juga. Nah selanjutnya ini ada resensi film Belajar Arti Perjuangan dari film The Pursuit of Happiness. Nah ini boleh banget buat teman-teman yang belum pernah nonton, bisa banget ditonton karena filmnya ini recommended banget buat arti perjuangan. Oke, bisa di next.
Nah, tidak hanya itu, di majalah Pena Medica edisi 6 ini juga ada resensi lagu. Di sini kami menyediakan top 6 playlist rasa pandemi. Nah, wah boleh banget nih buat teman-teman yang penasaran sama lagu-lagu rasa pandemi, ini ada top 6 playlistnya, bisa banget kalian baca. Nah, selanjutnya di sini kami juga menyediakan mitos populer vs fakta COVID-19. Karena kan banyak yang sering kali terbalik ya, yang mitos dikira fakta dan yang fakta dikira mitos. Nah, ini boleh banget dicek sekarang. Jadi, ini yang benar fakta atau mitos, seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan word search dan draft FK. Untuk word search sendiri ini buat seru-seruan ya, game-game kecil seperti itu. Kemudian untuk draft FK ini merupakan curhatan dari mahasiswa dan mahasiswi FKUB yang disediakan oleh LPM Diagnostika. Oke, bisa next. Nah, selesai. Dan jangan lupa untuk membaca majalah Pena Medica edisi 6-nya pada link yang nanti akan dibagikan. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti talk show dan kegiatan menarik lainnya sampai akhir acara nanti. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Erina Elga yang telah memaparkan secara garis besar isi majalah Pena Medica edisi 6. Nah, ini keren banget kan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen baca lebih lengkap, kalian bisa langsung akses link yang dikirimkan panitia di kolom chat atau bit.ly/penamedica edisi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman dan hadirin terhormat yang berbahagia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Muhammad Samudra sebagai moderator yang akan menemani ketiga narasumber saat sesi talk show pagi hingga siang hari nanti. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua MC kita yang sangat kece-kece tadi karena telah mempercayakan saya untuk melanjutkan acara pada hari ini. Sebelum talk show dimulai, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Tema inti kita adalah menilik ekonomi dan kesehatan Indonesia pada tahun kedua pandemi, dan akan disampaikan oleh tiga narasumber yang sangat hebat dan ahli di bidangnya masing-masing. Tiap narasumber nantinya akan melakukan talk show dengan moderator secara bergantian selama 40 menit. Baik, kepada Prof. Devanto, apakah bisa bergabung dengan kami? Bisa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Prof. Wisnu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, Prof, karena telah menyempatkan waktunya di hari Minggu ini untuk hadir di talk show. Bagaimana, Prof, kabarnya dengan keluarga? Alhamdulillah baik. Sedang di Jakarta ini. Alhamdulillah. Oh ya, Kesibukannya saya juga menyapa teman-teman dulu ya. Ini ada Pak Wawan Sobari dan mungkin Bu Dr. Ayunda sebagai narasumber yang lain. Baik, Prof. Mungkin bisa diceritakan, Prof, kesibukannya akhir-akhir ini? Iya, selain saya di sebagai akademisi ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. eh, Dan saya di situ memiliki spesialisasi di ekonomi ketenagakerjaan. Selain aktivitas saya mengajar, membimbing, saya kebetulan sejak sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ya, saya mendapatkan amanah juga sebagai sekretaris anggota di Dewan Pertimbangan Presiden, sehingga otomatis ya harus bisa membagi waktu ya. Kadang-kadang di Malang, kadang-kadang ke Jakarta, kadang-kadang saya pulang lagi ke Malang gitu. Tapi sekarang saat ini saya lagi sedang ada di Jakarta. Gitu Mas Wisnu. Baik, Prof. Itu sangat menarik sekali sih, Prof, tadi yang staf Sekretariat Presiden tadi. Mungkin bisa diceritakan, Prof, keluh kesahnya, biar kita semua lebih paham gitu. Namanya Dewan Pertimbangan sih kita banyak
bekerjanya di belakang layar sih Mas Wisnu ya. Jadi kita nggak di depan garda depan kayak kementerian atau lembaga yang lain. Kalau namanya pertimbangan kan kita di belakang layar. Kemudian kita punya tugas khusus yaitu memberikan pertimbangan atau memberikan nasihat kepada kepada presiden, tapi tentu saja nasihat atau pertimbangan itu tidak bisa diekspos. Jadi karena kita bekerja di belakang layar, kemudian kita mensupport apa namanya kepresidenan. Kira-kira kita kan sekarang lagi masa pandemi nih. Kira-kira langkah strategis apa ini yang harus ditempuh? Apakah sudah oke? Apakah ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi kita lebih sebagai supporting, sebagai tim think tank di belakang layar bagi lembaga kepresidenan, dan kebetulan sesuai dengan apa namanya kapasitas saya, maka saya lebih banyak koordinasi dalam bidang ekonomi ya. Jadi di situ banyak bidang ya, ada ekonomi, ada politik, ada hukum, ada apa namanya kesehatan juga ada. Jadi tapi saya lebih fokus di masalah ekonominya. Saya kira seperti itu Mas Wisnu. Baik, Prof. Ngomong-ngomong masalah pandemi, Prof, kan ini sudah hampir jalan 1,5 tahun ya, Prof. Terus mobilitas Heeh. masyarakat berkurang juga, banyak tempat rekreasi dan tempat hiburan yang tutup. Nah, menurut data yang saya dapatkan dari teman-teman LPM ini, diambil dari BPS, ternyata terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, Prof. Dari lokal maupun mancanegara. Nah, kira-kira di tahun kedua pandemi ini sudah ada perbedaan yang cukup baik? Apakah stagnan, apakah sama saja, apakah lebih buruk, Prof, di bidang ekonomi? Mungkin bisa digambarkan, Prof? Oke, kita ngomong pariwisata dulu mungkin Mas Wisnu ya. Jadi memang jadi pariwisata ini adalah sebuah sektor yang saya kira memang salah satu yang paling terdampak daripada pandemi. Kita kelihatan sekali di kalau kita kan apa namanya daerah wisata utamanya itu ada di Bali. Jadi sampai sekarang Bali itu sangat-sangat terdampak ya di situ ya. Jadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki dampak paling besar pada ekonominya adalah Bali karena dia sangat-sangat tergantung pada pariwisata. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena turunnya wisatawan mancanegara tadi tadi Mas Wisnu sudah singgung juga. Jadi memang betul bahwa wisatawan mancanegara itu drop mungkin sekitar 80% lebih ya. Jadi karena pembatasan pesawat juga nggak bisa mendarat di Indonesia. Kemudian dari negara-negara asalnya juga dilarang untuk masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Itu membuat wisatawan mancanegara apa namanya turun drastis. Namun di sisi lain sebenarnya kita kita masih punya peluang. Jadi saya bilang itu masih ada peluang ya. Karena kita ada yang namanya wisatawan domestik atau Nusantara ya. Jadi sebelum pandemi itu sekitar kalau mungkin saya kasaran aja 50 juta atau 55 juta warga negara Indonesia itu yang berwisata ke luar negeri. Nah, mereka itu sangat apa ya? Sekarang kan karena adanya pandemi ya, mereka ada pembatasan, nggak bisa melakukan wisata ke luar negeri. Itu mestinya harus jadi peluang untuk dapat diolah ya, sehingga kita bisa melakukan wisatanya secara domestik aja di dalam negeri. Jadi mereka mungkin bisa diarahkan ke 5 destinasi utama ataupun daerah-daerah lain di Indonesia. Namun itu sangat-sangat tergantung pada kondisi pandemi karena krisis di ekonomi ini kan sangat-sangat depend atau tergantung pada krisis di kesehatan. Jadi ini adalah implikasi. Jadi sumber utamanya itu kesehatan. Jadi ketika kesehatan itu belum diselesaikan masalahnya, maka ekonomi otomatis tidak akan selesai juga. Jadi itulah itulah masalahnya. Namun di sisi lain, apa namanya, pariwisata ini sebenarnya menyimpan peluang itu karena kita tahu bahwa wisatawan domestik ini sudah gatel ya atau sudah apa ya sudah kepingin sekali untuk melakukan wisata karena tapi di sisi lain ada pembatasan. Tapi di wisatawan sendiri mungkin mereka menahan diri karena takut takut ketularan dan lain sebagainya. Jadi itu masih masih isu-isu utama yang harus harus diselesaikan pada masalah kesehatan dulu sebelum kita bisa melepas ekonomi atau pariwisata menjadi lebih
lebih apa namanya mobile atau kembali ke masa sebelum pandemi. Mungkin itu Mas Wisnu. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin itu tadi kan sisi pariwisata ya, Prof. Nah, kalau misalkan di sisi yang lain, di ekonomi, misalkan di industrinya, itu bagaimana ya, Prof? Oke, kalau industri pasti terdampak ya karena pembatasan itu apa namanya eh, memiliki dampak pada kegiatan yang tidak hanya sektor informal atau UKM, tapi juga sektor-sektor yang besar seperti industri. Kalau misalnya kita bicara sektor industri atau sektor formal di dalam ekonomi, maka dampak yang bisa kelihatan adalah angka pengangguran yang meningkat. Di situ dengan adanya banyak perusahaan besar yang mungkin kolaps atau harus tutup ya, itu berdampak pada angka pengangguran yang mungkin meningkat kalau hitungan BPS ya sekitar 2 juta dampak dari pandemi ini apa namanya pekerja sektor formal atau pekerja sektor industri yang terpaksa harus menganggur atau terpaksa harus dirumahkan karena adanya apa namanya pembatasan itu sehingga sektor industri menjadi tutup ya. Kemudian juga ini juga tidak hanya berdampak pada pekerja itu sendiri, namun juga pada pasar kerja. Ketika kita bicara pada pasar kerja itu banyak sekali misalnya teman-teman fresh graduate kita yang berencana untuk masuk sektor industri otomatis akan terhalang ya. Jadi memang memang itu apa namanya pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor UKM. Kalau kita seringkali dengar media berita kan yang menjadi utama itu UKM. Namun di sisi lain sektor informal, sektor formal atau industri yang besar itu juga terdampak karena apa namanya sektor tersebut mempekerjakan banyak pekerja sehingga itu juga harus dilakukan pembatasan. Kemudian industri juga terbatas, produksi juga terbatas dengan adanya pandemi ini. Jadi ini secara makroekonomi ini dampaknya sangat-sangat luas dari sisi formal, informal, semua sektor terdampak saya kira dengan adanya pandemi. Baik, terima kasih, Prof. Nah, menariknya, Prof, saya beberapa hari lalu tuh mendapatkan sebuah berita bahwa ternyata ekonomi Indonesia tuh meningkat sekitar 7% di kuartal kedua. Yang di mana di kuartal pertama, kalau tidak salah itu turun sekitar 2%. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi, Prof, apakah benar ini? Betul sekali. Jadi namanya pertumbuhan ekonomi itu kan dihitung berdasarkan year on year, tahun per tahun ya. Jadi ketika kita ngomong pertumbuhan, itu indikatornya adalah kita melihat bagaimana ekonomi itu tumbuh dari kondisi tahun sebelumnya. Nah, kondisi tahun sebelumnya kita lihat adalah kuartal kedua tahun 2020. Kuartal kedua tahun 2020 adalah titik negatif yang paling paling bawah daripada ekonomi Indonesia pada saat pandemi itu. Kita kan ingat kan pandemi di Indonesia itu mulainya kan sekitar bulan Februari atau Maret 2020 ya. Nah, itu kuartal kedua itu paling rendah ya di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau nggak salah itu minus 5, sekian pada kuartal kedua. Sehingga setelah itu kan kita lihat itu mulai naik ya dari minus 5, kemudian kuartal ketiga naik minus 3, kemudian kuartal keempat juga naik lagi jadi minus 2, tapi tetap masih minus sih, tetap masih minus. Kemudian kuartal pertama 2021 itu minus 0,7. Nah, sekarang ini kuartal kedua adalah 7,07%. Nah, itu membandingkannya adalah ketika kita pada kuartal kedua pada tahun sebelumnya atau kuartal kedua tahun 2020 di saat itu adalah minus 5,32. Jadi kita melihat di situ bahwa sudah adanya akselerasi daripada ekonomi sudah mulai meningkat ya. Saya kira ini karena kuartal kedua ini kan sebelum adanya PPKM. Jadi sudah dilonggarkan, kemudian ada vaksinasi, kemudian banyak sekali apa namanya perusahaan sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Nah, ini membawa dampak apa namanya pertumbuhan ekonomi menjadi positif seperti itu 7% ya. Meskipun demikian, kondisi ini tidak bisa dibandingkan sebelum pandemi. Jadi 7%-nya sekarang ini nggak sama dengan 5%-nya sebelum pandemi. Jadi
itu nggak benar juga kalau kita bilang bahwa kita lebih baik daripada sebelum pandemi, karena pembandingannya adalah pada apa namanya kuartal kedua tahun yang lalu. Pada saat itu sudah masuk pada masa pandemi. Jadi ketika kita membandingkan itu sebelum pandemi, pasti sekarang masih tetap lebih lebih jelek dibandingkan masa sebelum pandemi. Saya kira itu Mas Wisnu. Baik, Prof. Nah, di isolasi dan lockdown itu kan bukan menjadi solusi yang sangat enak ya sebenarnya, Prof. Namun tetap harus dilakukan. Nah, banyak juga pro kontranya. Banyak pihak yang mengatakan untuk lockdown saja dengan segala konsekuensi ekonomi, namun banyak pihak lain juga yang mengatakan jangan lockdown karena kita tidak akan bisa menanggulangi dampak dari ekonominya. Menurut Prof. Devanto sendiri, bagaimana melihat isu tersebut? Kalau bicara lockdown ya, kita kita mungkin bahasa lockdown ini oleh pemerintah diterjemahkan macam-macam ya, ada PSBB, kemudian yang terakhir ini adalah PPKM ya. Tapi itu saya anggap mungkin relatif sama ya. Jadi kondisinya sebenarnya ini masalah yang bukan bukan tidaklah mudah bagi pemerintah ya. Jadi di satu sisi kita nggak ingin apa namanya COVID ini menyebar, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin juga ekonomi apa namanya terhambat. Jadi ini tentunya bukan bukan pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk melakukan lockdown. Jadi pengennya sebenarnya tidak lockdown. Namun ini harus dilakukan. Dan ini saya kira bagi ekonomi ini sangat berdampak ya. Kenapa demikian? Karena ekonomi Indonesia itu 60%-nya itu adalah sektor informal. Sektor informal itu adalah sektor-sektor yang mungkin membutuhkan mobilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan sektor formal. Jadi dia dia perlu keluar ya. Kalau di lockdown praktis dia nggak bisa bekerja. Kemudian mereka yang adalah golongan yang mencari apa penghasilannya itu adalah berdasarkan upah harian, bukan yang kayak formal itu kan mungkin kita mendapatkan upah atau gaji bulanan ya. Tapi kalau yang informal itu kan sangat tergantung pada upah harian. Sehingga ketika itu di lockdown, maka praktis itu akan terdampak atau akan kolaps. Jadi saya kira win-win solution dari pemerintah adalah yaitu kita kita lakukan namanya PPKM ya. Kita tidak bisa melakukan lockdown secara pure, orang nggak boleh bekerja, harus tetap tinggal di rumah. Karena memang karakteristik apa namanya usaha atau pekerjaan di Indonesia ini 60% itu lebih banyak yang sektor informal di mana dia harus membutuhkan mobilitas, membutuhkan support, membutuhkan apa namanya bekerja untuk mendapatkan upah secara secara harian tadi yang tidak mendapatkan upah secara bulanan. Nah, di situ masalahnya. Namun di sisi lain saya tahu teman-teman di kesehatan pasti tahu ya, ini juga sangat berdampak pada kesehatan. Kita nggak bisa juga melepaskan secara masif selama tingkat positivity rate-nya masih tinggi, kemudian bornya juga masih menipis atau angka kematiannya tinggi. Ini maka PPKM saya kira menjadi solusi tengah daripada daripada tarik menarik daripada kesehatan dan ekonomi ini. Nah, di sini kemudian akhirnya kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita mengekstensifkan vaksinasi, kemudian prokes yang baik, sehingga itu kemudian lockdown atau PPKM itu kemudian bisa berangsur-angsur untuk dilepas atau diturunkan levelnya, sehingga yang tadi 60% informal tadi bisa lebih leluasa untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk bekerja sesuai dengan apanya skill atau keahliannya masing-masing. Saya kira itu dulu Mas Wisnu. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, Prof, menurut Prof. Devanto sendiri, kira-kira PPKM sendiri dan juga vaksinasi dampaknya sudah sejauh mana di bidang ekonomi? Apakah sudah memberikan dampak yang baik atau masih belum terlihat dampaknya, Prof? Saya kira ini akan terlihat step by step ya. Jadi kita itu kalau dalam indikator ekonomi kelihatan ya. Jadi pertumbuhan ekonomi sudah mulai positif ya kemarin ya. Itu sebenarnya adalah indikator bahwa masalah kesehatan sudah pelan-pelan apa namanya
pelan-pelan sudah terpenuhi atau tersolve ya. Iya, itu karena dari indikator ekonominya sudah mulai membaik. Nah, itu salah satu indikatornya. Kemudian kalau dilihat dari karena kuncinya kan dua masalah pandemi ini. Kalau dari dalam pandangan saya yaitu masalah efektivitas daripada vaksinasi, bagaimana vaksinasi itu secara ekstensif itu bisa menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Yang kedua, bagaimana protokol kesehatan itu kemudian dipakai digunakan dalam dunia usaha. Jadi kalau secara ekonomi itu kan kuncinya dua itu sehingga ekonomi dan kesehatan bisa bisa jalan-jalan selaras itu. Namun kalau indikatornya secara ekonomi itu membuktikan sudah meningkat, nah itu saya kira karena ekonomi adalah dampak daripada kesehatan, maka itu sangat-sangat berkaitan erat. Saya kira ini juga akibat atau dampak daripada vaksinasi yang sudah semakin baik, orang-orang yang sudah semakin apa namanya taat terhadap protokol kesehatan. Meskipun di sana sini saya kira teman-teman juga tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Ya, tidak hanya pemerintah tapi juga dukungan daripada masyarakat semua, pemerintah daerah, kemudian apa namanya swasta dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu Mas Wisnu. Baik, terima kasih Prof. Nah, Prof, seperti yang kita lihat ya, Prof, ternyata dari pandemi ini banyak sekali objek wisata seperti Janipak yang kita tahu di dekat kita sendiri itu ternyata bangkrut, Prof. Dan mengalami kerugian besar. Dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia lain yang menyerap tenaga kerja besar mengalami kolaps dan terombang-ambing seperti Giant, Garuda Indonesia, Pelayanan Golf, dan lain-lain. Kira-kira bagaimana ya Prof hal tersebut bisa terjadi dan seperti apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia secara umum? Iya, ya banyak sekali memang perusahaan yang memang terdampak daripada pandemi ini. Saya sudah singgung juga bahwa ini bisa kelihatan dari angka pengangguran kita atau angka pengangguran Indonesia yang meningkat sampai sekitar 2 juta ya selama pandemi ini ya. Kemudian banyak juga fresh graduate atau yang kesulitan sekarang mencari kerja sehingga praktis ini merubah juga mindset apa namanya pekerjaan dari sisi sektor formal kemudian banyak sekali yang beralih kemudian ke sektor informal karena informal di sini kelihatannya akan menjadi katup pengaman daripada masa pandemi ini ya. Namun kalau dilihat dari sisi dunia usaha sendiri, saya lihat pandemi ini juga memberikan celah atau peluang bagi banyak perusahaan besar ini tidak hanya apa namanya, mungkin kelihatannya dari luar itu mereka mereka kolaps ya, mereka mereka tutup ya. Namun saya melihatnya agak-agak sedikit lain mungkin ya, karena itu juga mungkin juga bagian daripada strategi usaha. Jadi misalnya kita sebut nama aja misalnya Giant, Giant banyak tutup di Indonesia. Tapi bagian daripada strategi usaha mereka, mereka kemudian mungkin sudah melakukan survei terhadap pasar, kemudian mereka beralih ke misalnya apa kemarin ya saya baca ada IKEA, ada macam-macam lain sebagainya ya, yang mungkin lebih memiliki daya jual atau strategi pasar yang sangat sangat dekat pada masa masa pandemi ini karena kita tahu kan ini pandemi ini memang banyak apa memberi dampak pada masyarakat kelas-kelas menengah ke bawah ya. Tapi kelas menengah atasnya ini mereka tabungannya masih masih tinggi, kemudian mereka masih punya eh, saving di bank yang masih masih cukup besar. Nah, ini yang mungkin sebagian daripada strategi usaha daripada strategi bisnis daripada banyak perusahaan besar yang kemudian mereka kemudian memikirkan untuk dialihkan atau dipindahkan ke sektor yang lain. Nah, itu mungkin mungkin seperti itu karena kunci daripada masa pandemi ini untuk dunia usaha mereka harus bisa adaptif, kemudian juga bisa kolaboratif dan juga inovatif. Jadi mereka ini juga merupakan bagian daripada strategi strategi usaha dari banyak perusahaan juga ya.
Ya, jadi tidak semua perusahaan juga kolaps ya, saya kira, tapi banyak juga perusahaan yang juga mendapatkan berkah daripada pandemi ini sebenarnya. Jadi sektor-sektornya, misalnya sektor kesehatan, sektor apa namanya farmasi atau sektor ya ini banyak-banyak sekali yang memiliki dampak yang positif ya. Tapi yang negatif mungkin misalnya perhotelan, logistik, transportasi itu negatif. Nah, mungkin itu. Jadi saya melihat adanya switching atau transferring transisi dari sektor-sektor di ekonomi itu sendiri. Mungkin itu Mas Wisnu. Baik, Prof. Ngomong-ngomong masalah fresh graduate nih, Prof. Kira-kira apa yang bisa disarankan dari Prof. Devanto untuk para fresh graduate yang baru saja lulus tahun ini ataupun tahun sebelumnya untuk bisa survive di masa pandemi ini? Hmm. Ya, saya kira tadi saya udah nyebut kata kunci 3 untuk bisa survive di masa pandemi ya. Jadi ada inovasi, kemudian dia harus kreatif dan juga kolaboratif ya. Jadi saya kira kita tidak bisa bergantung apa namanya untuk mengharapkan pekerjaan itu seperti masa-masa konvensional sebelum pandemi. Kita nggak tahu ini pandemi ini selesainya kapan kan. Jadi ini bisa menjadi pandemi yang mungkin kita akan jumpai atau COVID ini tidak akan hilang. Kita sudah banyak dengar bahwa ini akan berkesinambungan. Kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Jadi mindset lama itu mungkin pelan-pelan juga harus kita rubah ya. Kita tidak hanya bisa bergantung pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konvensional atau formal seperti dulu sebelum sebelum adanya pandemi, tapi kita harus bisa memiliki paling tidak mindset yang inovatif, yang kreatif dan juga adaptif terhadap pandemi. Jadi kita nggak bisa apa namanya bergantung pada apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang pada masa pandemi sehingga di sini dituntut adanya kreativitas inovatif dan juga adaptif tadi ya jadi mindset kita terbuka. Ini saya kira sudah disambut juga dengan adanya program dari pemerintah di Kementerian Pendidikan misalnya MBKM atau Kampus Merdeka. Jadi kita tidak hanya belajar pada bidang kita, tapi kita juga diharapkan juga belajar pada bidang-bidang lain yang bisa membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita tidak terkotak-kotak pada bidang kita, tapi kita punya mindset atau kita punya pandangan yang lebih luas dari apa namanya ilmu yang kita pelajari. Sehingga ini diharapkan membuka wawasan teman-teman sebelum masuk ke pasar kerja menjadi lebih luas. Saya kira itu Mas Wisnu. Baik, Prof. Ngomong-ngomong masalah pekerjaan yang tidak konvensional itu kira-kira seperti apa ya, Prof, gambarannya? Sorry, diulang lagi, Mas. Baik, Prof. Ngomong-ngomong masalah pekerjaan yang tidak konvensional di zaman sekarang tuh kira-kira bagaimana ya, Prof, gambarannya? Oke, kan dalam pasar kerja itu ada istilahnya disrupsi revolusi industri 4.0. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang diramalkan akan hilang dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang diramalkan akan datang dan banyak dibutuhkan. Nah, dengan adanya pandemi ini mendorong perubahan itu menjadi semakin cepat. Jadi yang kita ramalkan itu akan terjadi pada mungkin 2030 atau 2040 dengan adanya pandemi ini semakin kerasanya semakin didekatkan. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat sekarang dengan adanya banyaknya pembatasan, kemudian dengan adanya lockdown dan lain sebagainya ya, itu kerasa sekali bahwa banyak sekali perusahaan membutuhkan misalnya apa namanya keahlian atau skill dalam bidang data, keahlian skill dalam bidang internet atau IT. Nah, itu yang mungkin yang harus kita lihat apa namanya prediksi-prediksi yang lebih mendekatkan apa namanya keahlian skill yang dibutuhkan pada masa-masa akan datang. Saya kira itu ada ulasannya. Jadi bagaimana future of jobs di Indonesia itu seperti atau di dunia itu seperti apa. Dan pelan atau lambat ya
pelan atau cepat, itu kondisi itu saya kira akan juga apa namanya masuk ke Indonesia karena Indonesia adalah bagian daripada global, di mana itu globalisasi, maka kita mau nggak mau harus 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 ikut ke gelombang seperti itu. Jadi apa pasar kerja mulai beralih, digital mulai mulai marak, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan konvensional seperti misalnya eh, contohnya sederhana, misalnya kita mestinya sudah cukup jarang membutuhkan teller di bank, teller di bank ya, karena sudah ada ATM, sudah ada online banking dan lain sebagainya. Itu eh, membuat peralihan daripada jenis pekerjaan dari yang konvensional ke digital atau yang ke pekerjaan di masa yang akan datang. Itu contoh sederhananya, Mas Wisnu. Baik, Prof. Jadi melihat di masa pandemi ini, kira-kira semuanya menjadi online ya, Prof. Bahkan saya mendengar tuh ada juga yang lagi tren belakangan itu bank digital seperti Arto dan semacamnya. Nah, kira-kira bagaimana ya, Prof, potensial ekonomi digital di Indonesia dalam membantu membangkitkan ekonomi secara umum? Ya Kak, kalau ngomong digital di Indonesia ini sebenarnya kayak apa ya istilahnya ya, kayak pisau bermata dua ya. Jadi di satu sisi itu merupakan potensi ekonomi yang secara luas luas banget itu potensinya ya, karena belum banyak digarap ya. Namun di sisi lain itu menjadi ancaman bagi dalam negeri apabila kita nggak siap. Nah, itu sebenarnya kalau potensi ekonominya sangat-sangat luas, masih masih belum banyak yang terjamah ya. Kalau kita lihat jumlah unicorn besar di Indonesia itu hanya sekitar 8, tidak sampai 10. Kita bandingkan misalnya dengan Singapura atau Malaysia yang jauh-jauh lebih banyak. Kemudian digital competitiveness index kita juga masih di bawah berbagai level ASEAN. Jadi masih masih ada peluang untuk ditingkatkan. Kalau kita nggak naik, otomatis kita akan tergerus atau terkikis daripada persaingan globalisasi ini. Sehingga strategi yang kita lakukan cakup dua hal ya, karena digital ini isunya eh, pada sisi hulu sama hilirnya kita kita masih masih ada tantangan di situ. Di sisi hulunya, misalnya kita dalam sisi penyediaan infrastruktur. Jadi infrastruktur kita itu ternyata masih masih belum belum merata. Mungkin yang bagus itu adanya di Jawa, tapi begitu kita ngomong luar Jawa atau bahkan di Jawa yang pedalaman pun itu digital itu belum 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 banyak yang apa namanya sinyal dan lain-lain sebagainya itu masih 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 jelek ya. Jadi itu dari sisi hulunya infrastruktur kita masih masih belum merata. Dan di sisi hilir itu apa namanya SDM kita juga juga ternyata belum belum sepenuhnya untuk ready atau siap ya. Kita memang punya banyak talenta-talenta muda ya, tapi masih banyak juga angkatan kerja kita yang pendidikannya masih di bawah SMP. Itu data BPS menyatakan bahwa sekitar 50-60% angkatan kerja kita itu masih masih SMP dan ke bawah. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi sisi hilir daripada pengembangan digitalisasi. Jadi di sisi hulu kita infrastruktur juga tantangan, di sisi hilirnya SDM kita perlu didorong terus ya untuk menjaga persaingan kita untuk menjadi apa namanya eh, untuk dapat bersaing untuk ekonomi digital ini karena sebenarnya ini peluangnya sangat-sangat luas, peluangnya sangat-sangat lebar. Namun di sisi lain kalau kita nggak ambil itu jadi ancaman, kita jadi semakin tertinggal dengan negara lain. Baik, terima kasih, Prof. Jika dilihat dari tingkat survivabilitas dari perusahaan-perusahaan di Indonesia di kala pandemi ini, kira-kira sikap dari investor asing itu bagaimana ya, Prof, melihat negara Indonesia kali ini? Kalau ngomong investasi ya, investasi itu nggak bisa apa namanya dikatakan dalam jangka pendek ya. Jadi investasi itu membutuhkan banyak banyak periode tahun. Jadi kita harus prediksi dulu bagaimana, nggak bisa langsung. Oh Indonesia sekarang PPKM-nya sedang dilonggarkan, langsung invest gitu ya. Jadi mungkin itu dampaknya baru kerasa pada jangka panjang ya. Jadi namun saya melihat di sini memang memang
investasi di Indonesia memang saat ini memang masih pada level yang bawah ya, dalam artian kalau kalau ada investor ditanya mau investasi di mana gitu ya, pasti jawabannya bukan di Indonesia. Jadi ada rankingnya, atau kalau nggak salah di ranking 100 sekian baru-baru orang itu milih ke Indonesia. Ya, namun saya melihat di sisi yang lain, pemerintah ini mulai apa namanya ya, membuka mata dengan memperbaiki semua sistem yang bisa memperbaiki hubungan dengan investasi asing ini ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan kemudahan bagi investasi untuk masuk, kemudian birokrasinya untuk memasukkan investasi direformasi. Jadi kalau yang dulu tuh harus apa perizinannya itu rumit ya, sekarang sudah mulai lebih lebih longgar, lebih gampang untuk masuk. Itu bagian daripada reformasi birokrasi. Nah, itu saya kira saya melihat sudah mengarah ke apa namanya hal-hal yang seperti itu. Jadi pemerintah mulai aware bahwa investasi ini sebenarnya merupakan salah satu kunci juga bagi meningkatnya pertumbuhan. Sehingga itu yang mulai dilakukan. Ini juga ditandai dengan kemarin tahun lalu sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini apa namanya? Ini ini apa hubungannya ini sangat-sangat erat dengan artinya investasi dari luar negeri itu sendiri. Selain tentunya investasi dalam negeri ya. Itu Mas Wisnu. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, kalau melihat dari memori krisis ekonomi Indonesia di tahun 1998, secara dampak ekonomi apakah masih bisa diantisipasi ya, Prof, kondisi yang sekarang ini? Dan apakah dampak dari virus corona ini akan mencapai titik yang separah itu? Menurut Prof. Devanto, bagaimana? Kalau kita bandingkan krisis 97-98 ya, jadi kalau krisis 97 ini agak lain sih dengan krisis yang sekarang ya. Karena krisis 97 itu adalah krisis yang disupport atau didorong oleh terjadinya krisis keuangan. Ya, didorong oleh capital flight yang pergi dari dalam negeri ya. Sedangkan yang sekarang ini kan krisisnya ini karena krisis kesehatan. Kalau dulu keuangan, ya sekarang kesehatan. Sehingga dampaknya pada keuangan ini nggak apa namanya tidak terlalu kelihatan. Kalau yang dulu apa namanya nilai tukar itu langsung anjlok sampai dari dulu itu $1 itu 2.000 atau 3.000 itu naik jadi 13.000 misalnya seperti itu ya. Nah sekarang ini kan dolar terhadap Indonesia juga relatif stabil ya karena memang ini bukan bukan krisis keuangan dan semua semua negara di dunia ini juga terkena pandemi ini jadi dampaknya pada keuangan relatif relatif stabil. Ini beda banget dengan yang dulu ya. Itu ditengarai oleh krisis keuangan sekarang ini adalah krisis kesehatan. Jadi sebenarnya ceritanya agak sedikit beda. Jadi memang memang tidak tidak apple to apple untuk membandingkan krisis yang sekarang dengan krisis 1998. Namun saya mencatat ada beberapa hal yang mungkin kita bisa belajar ya dari terjadinya krisis 1998 ya. Jadi dari krisis 1997-98 itu kita mulai adanya apa namanya pemberian bantuan bansos atau bantuan sosial, bantuan langsung tunai. Nah itu mulai mulai dikenal di situ karena dampaknya itu pada kemiskinan itu tinggi. Nah ini ini kemudian akhirnya kita kita bisa pelajari, kemudian kita bisa bawa prakteknya pada krisis sekarang. Kalau dampak pada tingkat kemiskinan yang meningkat ya. Kalau data di Susenas kalau nggak salah sekitar kemiskinan naik 1, berapa juta ya. Nah di situ bantuan sosial yang sudah mulai dikenalkan pada saat krisis 97 ini kemudian harusnya bisa bisa dipakai juga apa namanya digunakan sebagai pembelajaran untuk mengatasi krisis pada masa pandemi ini. Hanya kita tahu sendiri kan Indonesia ini masalahnya adalah pada masalah pendataan atau data. Jadi penduduk Indonesia ini banyak banget ya 270 juta
tidak semudah kita mengontrol misalnya Singapura atau Malaysia dengan penduduk yang relatif lebih kecil ya. Nah, di situ isunya adalah data kita yang kurang baik atau kurang diupdate setiap tahunnya ya. Jadi mungkin itu yang kita bisa pelajari dari krisis tahun 97. Nah, di sisi lain kita juga belajar juga dari krisis 97 itu bahwa ada sektor-sektor yang mungkin istilahnya kalau dalam krisis itu adalah blessing in disguise atau ada keberkahan di balik bencana. Jadi ada sektor yang sebenarnya menikmati juga mendapatkan positif juga dari krisis ini ya. Sedangkan di sisi lain banyak juga sektor yang terdampak ya. Kalau 97-98 sektor keuangan turun. Tapi yang naik misalnya pertanian atau sektor yang terkait dengan sumber daya alam. Tapi kalau pandemi ini juga seperti itu. Jadi ada sektor yang terdampak. Ada tadi saya udah ngomong hotel, transportasi, logistik semuanya turun. Tapi ada yang naik juga. Digital naik, IT naik, komunikasi naik. Kemudian farmasi kesehatan saya kira naik juga. Jadi ini kita juga belajar juga dari tahun 97 krisis itu ada sektor sebenarnya yang bisa kita manfaatkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi karena nggak semuanya negatif juga. Jadi ada sektor-sektor yang juga positif. Jadi kita belajar dari krisis semuanya mirip ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian ada yang terdampak dan juga ada yang mendapatkan berkah daripada krisis itu sendiri. Meskipun namanya krisis, ternyata masih ada yang bisa kokoh, masih bisa ada yang positif sisi pertumbuhannya. Mungkin itu Mas Wisnu. Baik, Prof. Terima kasih. Baru saja saya diingatkan oleh panitia bahwa waktunya tersisa sekitar 1,5 menit lagi. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk kami para mahasiswa untuk menghadapi pandemi ini, Prof. Oke, mungkin ya kita mungkin secara umum aja ya, bukan khusus sebagai mahasiswa. Jadi mungkin kalau saya menganalisis dari sisi ekonomi ya, jadi krisis ekonomi pada masa pandemi ini merupakan krisis yang merupakan dampak daripada krisis kesehatan. Jadi kuncinya adalah penanganan pada masalah kesehatan. Ketika kesehatan itu solving atau sudah bisa dientaskan, maka dampaknya pada masalah ekonomi sehingga ekonomi bisa mengikuti seperti itu ya. Kemudian kuncinya saya kira ada pada dua hal dari sisi ekonomi yaitu vaksinasi dan juga protokol kesehatan yang ketat ya. Mau nggak mau kita harus terbiasa dengan kedua hal itu. Dengan adanya pandemi ini kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kita nggak tahu juga pandemi ini akan berkesinambungan sampai kapan. Kemarin ada varian Delta, kemudian nanti ada varian apa. Nah ini kita harus bisa bersahabat atau hidup berdampingan dengan pandemi ini. Sehingga sepertinya kita akan akrab dengan vaksinasi, kita harus akrab dengan protokol kesehatan untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Nah, sebagai mahasiswa tentunya kita juga bisa harus mensikapi ya dengan kondisi yang sudah berubah ini. Saya kira karena kita tahu juga generasi muda ataupun juga mahasiswa merupakan agen daripada perubahan juga. Jadi yang kita bisa ajak untuk berubah tentunya teman-teman muda, teman-teman mahasiswa salah satunya ya. Kalau teman-teman yang mungkin senior, mungkin mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya konvensional tadi. Tapi teman-teman yang muda inilah lebih mudah untuk diajak untuk berubah. Dan saya sampaikan tadi kunci daripada orang-orang yang bisa survive pada masa pandemi ini adalah orang-orang yang adaptif, yang kreatif, inovatif, dan juga ya kolaboratif. Jadi gunakanlah masa-masa pandemi ini untuk menajamkan inovasi kita, menajamkan
kreativitas kita, menambah kolaborasi. Ya meskipun kita terganjal, kita nggak bisa ketemu orang, kita kita kerja dari rumah dan lain sebagainya, kita belajar dari rumah. Tapi ini bukan halangan untuk kita untuk apa namanya semakin terkungkung, semakin terkotak-kotak. Tapi ini adalah masa-masa apa namanya kreativitas, inovasi kita, kemudian kolaborasi kita. Baik, saya kira itu Mas Wisnu sebagai closing ya dari saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Dipanto karena telah banyak memberikan informasi menarik dan juga saran-saran untuk semua tadi. Baik teman-teman, demikian tadi sesi pertama dari talk show hari ini. Saya diharapkan kepada Prof. Devanto untuk tetap tinggal di room Zoom karena masih ada sesi tanya jawab setelah sesi ketiga nanti. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Wisnu. Baik Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Prof. Devanto sudah berkenan untuk berbagi sharing bersama adik di sini. Kemudian tadi juga ada Pak Wawan masih ini ya. Dan kalau nggak salah tadi sempat juga disapa Dr. Eriko. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Saya sehat. Mungkin, Malah saya belum menjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik dokter, mungkin bisa diceritakan dokter kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, mungkin sebenarnya kalau saya kan ini ya, dengan background sebagai seorang dokter umum gitu ya. Terus saya juga alhamdulillah mungkin kalau mau cerita sedikit, beberapa mungkin sudah tahu ya. Jadi saya itu memulai karir di UB ini kan sebagai dosen tahun 2019. Dan mungkin sama seperti anak angkatan 19 ya, yang baru satu semesteran ya, kira-kira kan Juli menuju Desember ya, kita masuk luring, kemudian terjadilah wabah ini ya, lalu tiba-tiba ya udah daring aja, nggak kerasa udah semester berapa sekarang ya, hampir 1,5 tahunnya nih. Nah, dalam periode itu alhamdulillah saya kan memang masuk di sini ditempatkan di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat ya, di Kementerian Pencegahan dan Public Health. Dan kami juga secara nggak langsung banyak berkecimpung tentang bagian-bagian bagaimana sistem kesehatan dan sebagainya. Nah, berhubung dengan pandemi ini, saya juga ditugaskan sebagai Satgas ya, Satuan Tugas untuk Penanganan COVID di UB. Jadi mulai awalnya dulu itu masih ketuanya Dr. Aurik, kemudian kita sama Dr. Eriko juga ya, Dr. Eriko kita berusaha untuk melakukan penanganan ya dari intra UB sendiri, intra kampus. Kita mencoba meminimalisir paparan ya. Jadi kenapa saat itu kita putuskan oke, semua harus daring gitu untuk saat ini. Jadi itu juga mengikuti dengan kebijakan pemerintah saat itu. Lalu dalam prosesnya kemudian kita penanganan menguatkan promosi kesehatan ya, edukasi kesehatan, kemudian menguatkan juga sistem pelayanannya di klinik UB, RSUB, yang alhamdulillah saat itu masih terkontrol, atau mungkin sebenarnya lebih tepatnya karena testingnya belum begitu banyak, belum banyak terdeteksi. Tapi RSUB saat itu sudah ditunjuk sebagai salah satu mitra kementerian untuk ketika ada puskesmas yang butuh sampel itu diproses bisa di RSUB. Jadi sudah ada alat yang bisa turun bantuan dari Kementerian Pendidikan juga. Nah, setelah itu kita juga ada PR lagi nih. Oh iya nih, kita kan bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang edukasi, pencegahan dan sebagainya. Kita perlu mengedukasi masyarakat. Nah, kita kalau bicara perguruan tinggi, kita punya Tridharma perguruan tinggi, dan di sini kita ingin juga mengempower masyarakat. Jadi karena mereka garda depan, bukanlah kedokteran, bukanlah orang kesehatan gitu ya, yang garda depan justru adalah masyarakat umum. Istilahnya kita semua masyarakat umum inilah yang bisa mengendalikan kasus sebenarnya. Karena apa? Nakes, rumah sakit, ya, vaskes itu hanya di belakang, jaga gawang. Ketika kebobolan, kita kolaps. Tapi siapa yang akan terinvestasi dan sebagainya dalam masyarakat umum. Nah, oleh karena itu kita menginisiasi bersama Pak Mangku dari Pertanian, beliau yang menggagas ini ya, punya pendekatan sosiologi desa dan sosiologi masyarakatnya cukup tidak perlu diragukan karena 8 tahun riset ya beliau di daerah Tengger itu, terus mencoba untuk memformulasikan, jadi kita mendevelop sistem kampung tangguh. Itu sebelum ada kampung tangguh Semeru, kampung tangguh yang lain-lain. Jadi kita memang punya konsep itu sebelum PPKM Mikro ya, tapi memang kita pendanaan kan terbatas ya, limit dan sebagainya. Tapi kita berupaya membuat satu pilot tadi gitu ya,
tidak hanya sekedar program, tapi sebuah gerakan. Artinya apa? Masyarakat develop bersama kita, tahu kebutuhannya apa. Tidak saklek kita ingin tujuh ketangguhan, bla 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 gitu. Tapi kita bisa mengolah mana sih kebutuhan masyarakatnya. Dan ternyata berkembang, kita copy paste ke beberapa daerah yang memang rawan. Kita menggandeng dari pihak TNI dan juga Polri gitu. Karena mau nggak mau memang kesehatan nggak bisa berdiri sendiri ya. Kita tahan tadi bicara kesehatan, mau kita bicara sampai berbusa-busa gitu ya. Bagaimana cara mencegah dan sebagainya tidak akan pernah masuk. Tapi ketika kita turun ke masyarakat, kemudian kita problem masyarakat utamanya adalah bagaimana mereka makan ya. Masyarakat tuh bisa menahan sakit tapi tidak bisa menahan lapar. Jadi kenapa Pak Mangku juga fokus membuat lumbung pangan, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kebudayaan ya. Jadi orang dulu tuh punya budaya jimpitan gitu. Kita kayak misal tiap hari tuh ada yang sekalian jaga keamanan ya, patroli sambil ngumpulin seperti makanan beras. Beras kira-kira setengah gelas aja dikumpulin satu-satu ya, satu kampung. Terus dimasukkan dikumpulkan jadi satu, jadi semacam kita punya lumbungnya. Ketika ada yang kelaparan nggak usah bingung, bisa ngambil di sana dulu. Nah, tapi yang berjaya mereka bisa membantu memberi yang lain. Jadi kita konsep gotong royong itu ada di sana. Nah, proses itu kemudian sudah di-copy paste ke banyak kampung ya. Utamanya di kampung-kampung yang kita bilang rawan, yang rawan jadi konflik, rawan terjadinya chaos dan sebagainya. Karena memang kebanyakan adalah orang-orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, jadi banyak yang kena PHK dan sebagainya. Tapi ternyata mereka tuh surprisingly orang-orang yang ya itu tergantung karakteristiknya. Jadi kita punya beberapa kampung binaan itu di daerah kota, ada di kabupaten ya, di daerah desa, ada yang di daerah kotanya itu kota pinggiran, ada yang kotanya perumahan. Jadi kita punya karakteristik yang berbeda dan memang berbeda luarannya masing-masing. Tapi kalau dibilang dengan konsep kegotong royongan dan sebagainya, mereka punya powernya masing-masing gitu. Jadi memang karakteristiknya agak berbeda, tapi mereka punya kekhasan, keunikan di situ. Oke, itu di awal. Dan kemudian saya bersama Dr. Eriko, bersama dengan ahli forensik, kan kalau di Kemalang Raya cuman terkumpul tuh di Saiful Anwar sebenarnya. Ya, Dr. Eriko lagi, Dr. Ariza, Dr. Fahrul, dan Dr. siapa lagi itu? Kok tiba-tiba lupa. Rehan, ya Dr. Rehan. Jadi cuma 4, sama Dr. Waning ya, 5 orang. Dan ini bagaimana nggak mungkin kalau misal kita lihat waktu itu ada peningkatan kasus ya di Amerika, banyak jenazah yang kemudian tidak bisa dikuburkan. Mereka bingung kemudian karena mereka juga memulasarakannya tidak dalam kondisi protokol yang benar, malah menular dan sebagainya, justru makin banyak kasus, tambahan kasus hari itu. Maka waktu itu Dr. Eko juga turut serta mengedukasi, mengajari bagaimana Bapak Mudin itu ya di masyarakat, gini loh caranya, kalau memang harus ada kematian dan nggak bisa ke rumah sakit, tapi paling penting ke rumah sakit dulu Pak, gitu kan. Harus paling nggak pakai APD seperti apa, bagaimana caranya, dan agar mereka masyarakat tidak menolak ada kematian karena COVID. Banyak kan ya, akhirnya mereka mungkin nggak percaya, dibongkar, atau malah mereka ketakutan, diusir, nggak boleh dimakamkan di situ. Jadi kita berupaya untuk mengurangi mispersepsi ini. Nah, tapi jadi luar biasa sih itu gerilyanya ke berapa kampung gitu ya dalam waktu berapa bulan itu, karena animo masyarakat sebenarnya peduli dan mereka juga nggak ingin itu terjadi di masyarakat mereka. Oke, itu tahun pertama, itu termin pertama. Kemudian berikutnya kita membuat kampus tangguh nih. Nah, kampus tangguh ini kita di bawah Prof. Unti, terus kita juga mengupayakan agar upaya terdharma dosen, tendik, dan mahasiswa ini aman gitu. Jangan sampai kita kehilangan calon-calon pemimpin masa depan kita juga gitu. Dan pasti sedih banget ya kehilangan guru gitu, guru besar yang selama ini juga karyanya luar biasa, dan kita juga kehilangan sosok yang punya andil besar untuk bisa kita kehilangan sekali lah yang jelas sumber daya manusia kita ya, orang-orang pilihan yang sudah mengabdi luar biasa dengan karya dan sebagainya ini. Lalu termin ketiga sekarang adalah dengan Jiwa Prof. Andar ini kita upaya untuk pencegahan, pengendalian ya, dan pengawasan juga tetap lanjut. Jadi saya bantu di tracking gitu, baik di dosen, tendik maupun mahasiswa. Lalu juga bersama dari alumni kita mengembangkan yang episoman. Kalau saya sih bermitra saja ya. Terus dari ini juga kita bekerjasama dengan COVID Nurse Assistant. Jadi ada tim-tim yang melakukan telekonsultasi nih di balik ini. Nah, selain itu kita juga mengupayakan tetap ya promosi kesehatan. Kemudian treatmentnya kita mengembangkan juga safe house ya di RSUB, dan sedang dicoba untuk dikelola juga. Ini kita mau buka safe house yang ada di UB Dieng ya, nanti mau jadi isolasi terpusat.
Dan vaksinasi. Jadi kita udah running vaksinasi sejak awal 2021 juga, dengan target yang pertama awal kan nakes, kemudian pejabat publik, pihak-pihak ini ya, dari dosen didik yang istilahnya mereka yang ada di garda depan untuk urusan publik, kemudian sampai mahasiswanya sekarang, keluarga dan sebagainya. Jadi ini masih terus running. Terakhir baru kemarin kita vaksinasi yang AstraZeneca yang kedua. Masih ada lagi yang jilid 2, nanti ada AstraZeneca yang 2 bulan lagi ya. Kemarin kan sempat ada yang 5.000 dosis itu dari Pemprov. Jadi cukup panjang perjalanan. Mungkin kalau itu akhirnya buat saya banyak belajar. Saya juga tertarik untuk health economy ya. Mengingat ini tidak bisa berdiri sendiri kesehatan ini, sehingga juga saya ingin memantapkannya, ambil S2-nya nanti akan ke arah kebijakan kesehatan. Jadi saya senang sekali bisa berdiskusi nanti dengan input-input dari Prof. Devanto dan Pak Wawan. Mungkin itu ya, ini jadi dongeng ya. Menarik sekali. Gitu. Ya. Baik dokter, dari data yang kita dapatkan ya dok, itu ternyata dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 26 Juni kan terjadi kenaikan kasus setiap harinya, baik kasus saja ataupun kasus kematiannya dok. Nah kira-kira dok, apakah benar tren kenaikan kasus COVID-19 pada waktu itu sudah tepat dikarenakan sebagai Indonesia memasuki gelombang kedua pandemi COVID-19? Ya, mungkin Ade pernah bisa lihat ini ya di Kementerian Emerging Chemicals ya, yang COVID-19. Kalau kalian buka di sana, bisa pakai juga dibuka di covid19.go.id. Kalau mau tahu grafiknya, bisa juga di lawan COVID. Jadi banyak akses untuk kita mau lihat grafiknya. Nah, dari polanya itu sebenarnya kalau bisa nggak ya membuka dari sini, tapi nggak usah, saya cerita aja. Memang ada peningkatan kasus. Ini kalau dilihat dari polanya, ini yang kedua yang tercatat ya. Kenapa kok bisa? Jadi kalau kita bisa bilang di awal-awal tuh mungkin kok sepertinya melandai, masih landai-landai aja, tapi memang banyak faktor di sana. Ada banyak determinan, ada banyak pengaruh dari misal data ya, kita bilang data, testingnya belum sekuat sekarang. Jadi kita mungkin hari itu yang tampak segitu, itu fenomena gunung es, yang melihat tampak di atas aja gitu, tapi kita nggak tahu dalamnya seberapa banyak orang yang sudah terkonfirmasi positif. Karena sebuah data, ada penelitian, ini saya lupa yang mengadakan CPRU, iya atau bukan tuh ya. Ini di Jakarta sebelum ada vaksinasi masuk Indonesia, kemudian dites antibody, ini sampelnya di DKI Jakarta, hampir 50%-nya itu memiliki antibody terhadap COVID. Artinya, entah mereka sudah terinfeksi atau bagaimana, karena sudah terbentuk antibody. Nah, ini bicara natural immunity ya, kalau sistem imunnya. Nah, kemudian kalau hari ini kita juga berpikir nih, apakah melihat datanya ini sudah benar-benar yang puncak kedua? Ya memang, karena sebenarnya puncak pertama itu disinyalir ketika liburan atau tahun baru. Mobilitas tinggi ya. Nah, kita sudah berusaha nih, pemerintah sudah ada PPKM dan sebagainya ya, dulu PSBB dan sebagainya sih istilahnya. Nah, ini berupaya agar masyarakat tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu ya. Tapi memang tarik ulurnya juga, kita juga harus lihat bagaimana sektor ekonomi kita saat itu ya. Sehingga kenapa ada kebijakan-kebijakan, oke nggak apa-apa kalau misal boleh liburan tapi di sekitarnya aja gitu, nggak boleh di antar wilayah. Itu mulai agak naik sekitar 2 minggu sampai sebulan kemudian. Sempat melandai lagi. Nah, kemudian di sekitar bulan April, Mei itu sudah mulai ada varian-varian baru, dan WHO juga sudah mendeklar gitu ya, istilahnya VOC, variant of concern. Jadi varian yang harus kita perhatiin nih, hati-hati gitu. Salah satunya ya, banyak di UK ada, kemudian di India ada, yang di India ini yang mungkin memang lebih famous ya sekarang, Delta varian, di mana Delta varian itu punya subtipe lagi gitu. Jadi ada masih bawahan-bawahannya, turunannya itu. Dan ternyata nggak lama kemudian, sekarang bulan Mei, Juni itu kan mulai ada peningkatan, kita kan ada liburan hari raya. Padahal tuh luar biasa ya, kalau diingat-ingat tuh barier kita nggak boleh keluar wilayah dari tempat kita tuh sebenarnya udah mengaktifkan segala upaya lah biar mobilitas masyarakat terkontrol. Tapi namanya masyarakat kita emang luar biasa lebih pintar lagi gitu ya. Jadi banyak bisa jalan kucing lah, jalan apa. Nah ini nggak bisa membendung karena masyarakat ketika kita bicara gitu ya, ada beberapa ahli di bidang sosial yang bertanya pada saya, Dok, ini nih bukan masalah, kalau kita bicara tentang mudik itu bukan cuma masalah kita itu pulang kampung. Ada kebutuhan secara sosial, ada kebutuhan secara
minta maaf ke orang tua, minta maaf ke keluarga. Jadi ini pendekatannya juga psikologis, juga sosiologis. Kita nggak bisa dong egois cuma masalah kesehatan, kan bisa kita kontrol. Ya itu susah ya. Memang kita harus multi perspektif dalam melihat ini. Apalagi dalam kita bicara kesehatan komunitas, public health, kita tidak bisa cuma maksain satu perspektif. Nah, masyarakat pasti melihat kesehatan tuh dengan beragam sudut pandang. Akhirnya kita lihat kan sebulan kemudian ke Juni itu udah mulai naik lagi. Kasusnya naik dan pas itu ternyata varian Delta udah masuk Indonesia dan cepat sekali penyebarannya. Karakteristik varian Delta adalah yang pertama, mudah sekali dia transmisi menyebarnya. Yang kedua, cepat banget perburukannya. Yang ketiga, kadang itu juga ya dalam satu penelitian dikatakan dia bisa lolos dari, misal dia udah pernah kena gitu ya, COVID gitu. Kan pastinya sudah ada sistem kekebalan tubuh. Ternyata dia bisa lolos dari sistem kekebalan itu gitu. Terus habis itu bahkan dia bisa menurunkan efektivitas vaksin. Ini yang mungkin jadi salah satu problem ketika orang-orang akhirnya kena hoax ya. Jangan vaksin orang dia nggak efektif. Tapi ternyata satu penelitian menyebutkan gitu ya di beberapa safe house, di beberapa rumah sakit lapangan dan rumah sakit, kebanyakan mereka yang opname itu justru mereka yang memang tidak vaksin gitu. Dan ketika memang ada yang vaksin, keparahannya tidak separah yang tidak vaksin. Artinya ibarat kita kalau pakai vaksin ini seperti kita pakai helm atau kita pakai airbag. Mau mobil beli yang ada airbagnya gitu. Apakah menjamin kita kecelakaan? Ya enggak, gitu. Kita pakai helm menjamin kecelakaan, enggak. Tapi ketika kita kecelakaan, kita lebih tinggi kemungkinan untuk selamatnya gitu dibandingkan trauma dan sebagainya. Nah, jadi konsep-konsep ini. Tapi intinya memang benar kalau dari grafik itu kita pada sudah memasuki yang kedua dan sekarang sudah mulai agak cenderung turun ya. Halo Wisnu. Oh ya, baik, Ya. baik dokter, baru masuk tadi suara yang terakhir. Baik dokter. Sorry ya. Baik dokter, ngomong-ngomong masalah gelombang nih, beberapa netizen ini bertanya-tanya, umumnya pandemi itu ada berapa gelombang ya dok? Apakah 2 atau mungkin bisa lebih lagi? Oke. Kalau kita bicara gelombang ini ya tidak ada ini ya. Apa ya? Sejauh ini yang sempat saya baca gitu ya, bicara pandemi biasanya akan bertahannya berapa lama durasinya. Tapi kalau berapa gelombang itu sangat tergantung dari angka testingnya. Itu kenapa kita selalu mengatakan penanganan pandemi kita upayakan ya untuk outbreak response manajemennya 3T. Ini memang tugas dari Vaskes dan pemerintah ya untuk menggerakkan 3T. Apa tadi 3T? Ya testing, tracking, dan treatment. Testingnya itu kita punya alat diagnosanya kan ya, baik dari swab antigen maupun swab PCR. Terus close contact tracing artinya kita lacak kontak erat di mana WHO itu mensyaratkan minimal 30 orang ya dalam satu kali orang yang positif. Kemudian treatment, jadi segera untuk termasuk isolasi mandiri gitu. Nah, kalau kita mau katakan berapa gelombang, harus dikuatkan dulu testing dan tracing-nya. Ini nggak bisa ditawar gitu, harus gitu. Jadi nggak ada istilahnya orang meninggal tapi nggak ketahuan dia apa probable gitu. Jadi kalau WHO itu mau probable ya, dia ada bergejala tapi mungkin belum swab, dimasukkan kriteria itu dan harusnya memang protokolnya adalah tetap harus pemulasarannya dengan tata cara COVID. Ini masuk kan ya suara saya? Oke. Masuk dokter. Nah, terus kalau dikatakan seperti itu, nah saat ini yang jadi masalah adalah sempat ada beberapa simpang siur data ya di luar Jakarta, DKI Jakarta. DKI Jakarta cukup tinggi angka testingnya dan memang pengalaman dari teman-teman saya yang praktek di sana, mereka benar-benar getol tracking. Ketika ada kasus, mereka pasti akan menghubungi satu demi satu keluarganya, menanyakan gitu ya. Jadi dijadwalkan untuk testing berikutnya. Dan itu tidak sama kekuatan tracing dari tiap-tiap puskesmas di wilayah-wilayah itu berbeda. Di Malang pun beda-beda. Ada yang sampai 100-an gitu ya, kerjanya cepat bagus. Ada yang cuma menemukan kasus nggak sampai 10 gitu. Jadi memang tiap puskesmas, tiap ini beda. Dan kalau bicara itu, ini mungkin memang artinya kalau zaman dulu kan beda ya penanganan saat ini. Jadi belum bisa dibandingkan, tapi kalau biasanya memang pandemi itu, yang seringnya kan pandemi flu ya, mau influenza, jenis apapun itu, bertahan sekitar 3-5 tahun. Hanya saja hari ini kita menemui varian virus yang berbeda, yang kerjanya lebih unpredictable,
yang lebih cepat ya penyebarannya, lebih cepat mutasi-mutasinya. Jadi kita ngejar untuk melakukan risetnya itu nggak kekejar gitu, kecepatannya berbeda. Jadi kita baru ngerti apa varian dan sebagainya, udah terbentuk varian baru, bisa jadi seperti itu. Karena juga salah satu epidemiolog memberikan ini ya, mengatakan bahwa bisa jadi nih terbentuk varian-varian baru di daerah yang dia tidak terkontrol. Dia tidak terkontrol adalah dalam sebulan, kira-kira dia positif rate-nya lebih dari 5%. Dan assalamualaikum aja nih, Indonesia lebih dari 5% terus ya dalam waktu berapa bulan gitu. Ya kita berdoa aja semoga sih selamat, nggak sampai hal itu terjadi. Karena untuk kita ngecek varian yang baru pun kita butuh waktu ya, dan butuh juga teknologi yang canggih, dan pasti dananya juga tidak sedikit gitu ya. Baik, dokter, terima kasih. Baik, dokter. Jadi, saya beberapa waktu lalu tuh membaca berita. Jadi beritanya tuh membahas apa gelombang kedua ini katanya disebabkan oleh fenomena mudik. Menurut tanggapan dokter bagaimana? Iya, ya tadi seperti saya sempat menyampaikan bahwa kemungkinan karena Idul Fitri kita mudik itu ya, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika itu kan memang PPSBB-nya, saya lupa, PPSBB apa PPKM ya waktu itu ya? PSBB ya, nggak salah ya. PSBB. Pasti PSBB itu sudah dengan jelas mengingatkan ya, bahkan PNS juga nggak boleh mudik gitu ya. Kita memang diganti bahkan jadwal liburnya, nggak boleh ngambil cuti di hari itu. Tapi memang cukup tinggi, dan ditambah dengan satu kebijakan pemerintah waktu itu masih membolehkan untuk rekreasi. Nah, jadi saya sempat ada juga data mobilitas di sana, ada beberapa indikator. Jadi seperti indikator mobilisasinya, kemudian indikator untuk retail ya, kemudian ada rekreasi, dan juga yang dari stasiun. Jadi misal maksudnya mobilitas yang menggunakan transportasi publik gitu. Transportasi publiknya saat itu sudah turun, sudah ditekan karena kita memang benar-benar nggak ngasih kesempatan untuk mudik. Tapi memang peningkatannya ada di leisure activity, di rekreasinya. Nah, tapi memang ini yaitu agak simak sama, akhirnya kemudian sebulan kemudian ditambah varian deltanya luar biasa ini, saat itu juga vaksinasi belum begitu getol ya, apalagi di Jawa Timur. Akhirnya sekarang kenapa percepatan itu diupayakan untuk vaksinasi dan sebagainya. Baik, terima kasih dokter. Nah, dok, kan belakangan ini banyak beredar di media sosial ya, obat-obat yang dikatakan ampuh untuk menangani COVID-19. Bahkan salah satunya itu ada ivermectin, padahal obat ivermectin kan pada umumnya digunakan untuk mengobati, iya dokter. Nah, dan juga ada obat-obat lain seperti oseltamivir, favipiravir, remdesivir, Kespara, dan juga yang lain-lainnya. Sebenarnya kebenaran dari obat-obat tersebut dalam penanganan kasus COVID-19 itu bagaimana, dok? Ya, ini memang benar. Rasanya itu apalagi kalau udah pernah kena COVID ya, bingung nggak sih? Semua orang ngasih suggestion gitu ya. Udah minum ini aja, minum itu aja, kayak semua mungkin kalau di total bisa jadi 10. Ada yang teman saya 10 tablet gitu ya. Bingung dia. Apa harus 10-10-nya diminum nih gitu. Kok rasanya justru malah makin aneh gitu. Keluhannya makin ngerasa nggak enak. Awalnya biasa aja gitu tanpa gejala, karena disuruh minum obat itu malah ada gejala. Sampai akhirnya dokternya bilang stop dulu semuanya, dia malah membaik. Nah, artinya kita itu sebenarnya memang apa istilahnya, health literasi kesehatan kita, ditambah health checking behavior kita, itu memang belum cukup baik ya di Indonesia. Jadi banyak orang yang self-diagnosis, banyak orang yang kemudian ikut-ikutan, apalagi ketika di WA disampaikan, sempat ada ya, dulu tuh blasting dari rumah sakit Wisma Atlet ya, nggak salah, itu mengatakan bahwa ini loh obat-obatnya, jadi kalian nggak perlu ke Wisma Atlet, kan udah penuh. Nah, mereka dengan mudah percaya gitu. Padahal sebenarnya ini juga ada klarifikasi dari WHO dan beberapa badan kesehatan dunia maupun dari ini ya, dari Kemenkes, bahwa sebenarnya tidak semua obat-obatan itu perlu kita minum. Apalagi jika tanpa gejala gitu. Jangan semuanya diminum. Kita boleh cukup minum vitamin-vitaminnya aja. Pun dengan antivirus ketika kita yang masih tanpa gejala belum selalu indikasi kita harus pakai antivirus, entah oseltamivir maupun favipiravir gitu. Dan memang akhirnya riset-riset berkembang, dulu itu masih belum ada standar pengobatan untuk COVID ya. Kita butuh waktu cukup panjang sampai akhirnya menemukan beberapa terapi. Dan beberapa terapi pun sebenarnya juga tidak direkomendasikan, seperti TPK ya, donor plasma konvalesen gitu. Itu kan sebenarnya kalau beberapa mengatakan bahwa
ini efektivitasnya cuma sedikit aja loh bantu ke orang. Tapi ya ini kita kayak nggak punya lagi kan opsi-opsi lain. Ada banyak guideline gitu ya. Ada guideline yang memang sekarang sudah disepakati oleh beberapa ini ahli. Jadi misal dari paru, ahli paru penyakit dalam, lalu anak dan saya lupa satunya apa, patologi klinis. Jadi kita juga bisa lihat di sana ada satu konsensus bersama. Tapi intinya kalau ditanya bagaimana dengan ivermectin, kalau ivermectin dari WHO sendiri mengatakan bahwa itu hanya boleh untuk clinical trial. Jadi dalam uji coba klinis yang harus terpantau dokter dan resmi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan diminum. Apalagi memang sempat ada kan itu kosong dan nggak bisa diakses masyarakat umum. Dijual lah di black market dengan harga yang luar biasa sampai ratusan ribu jutaan bahkan. Jadi agak aneh gitu, orang bisa segitunya ya gitu. Terus untuk yang obat antivirusnya sendiri pun akhirnya keluar rekomendasi lebih disarankan yang favipiravir ya, atau yang mereknya itu yang Avigan yang bukan generiknya. Tapi ini luar biasa juga, permainan harga di pasaran tuh ketika kondisi seperti kan sempat mereka langka ya, nggak semua apotek ada gitu, nggak bisa gampang diakses. Harganya itu sampai harga, saya pernah dapat ya, waktu itu saya cari karena di apotek habis untuk saudara saya ada yang derajat sedang berat ya, sampai harus akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Satu tablet itu ditawarkan dengan harga 90.000. Padahal untuk favipiravir itu kita butuh sekitar 40 tablet dalam satu kali terapi regimen. Jadi bayangkan 3,6 juta untuk antivirusnya aja gitu. Dan itu masih yang baru antivirusnya, belum nanti kita bicara yang lain-lain gitu. IVIG, kemudian yang apa namanya parin dan sebagainya itu memang luar biasa untuk terapi. Sehingga ini kenapa jadi perhatian. Tidak semua orang tuh paham kebutuhannya gitu. Nggak semua harus diminum obat ini, itu nggak semuanya. Artinya memang kita harus konsul. Ini kenapa kita selalu menguatkan puskesmas. Masalahnya dalam sistem kesehatan kita, puskesmas itu memang kan namanya primer, nggak banyak ya orangnya gitu. Susah untuk kita dapatkan tenaga tambahan SDM baru. Nah, akhirnya kenapa pemerintah juga harus mengupayakan telekonsultasi. Nah, pakai halo dan sebagainya. Nah, ini memang sempat pro kontra karena kalau harusnya telemedicine itu dia rekam medisnya bisa terembedded, terpaut dengan rumah sakit statis gitu. Nah, cuman memang ada beberapa pro kontra, tapi untuk saat ini memang seperti disampaikan Prof. Devanto, kita butuh namanya tindakan-tindakan yang memaksimalkan digital gitu ya. Kita butuh ada pembaruan, nggak bisa konvensional lagi pola pikirnya gini. Karena di kondisi hari ini kita kalau mau konvensional makin banyak dong dokter nakes ya, perawat dan lain gal gitu. Karena kita harus kontak dan sebagainya. Nah ini juga mungkin akhirnya membuat satu upaya-upaya pemerintah gimana satgas-satgas dari kampung gitu ya, dari desa itu bisa bersinergi dengan puskesmas gitu ya. Kita memberdayakan siapa? Kader kesehatan gitu ya. Jadi ketika relawan-relawan ini sangat terbantu, mereka setidaknya ketika gimana harus minum apa, mereka bisa tanya, dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Dan ini bisa salah satunya kenapa di UB juga membuat app isoman untuk umum. Yang di sana dijaga dokter-dokter umum juga, dokter umum dan dokter spesialis dan juga ada nurse dan ahli gizi bahkan sampai psikolog begitu. Baik, terima kasih dokter. Banyak juga pernyataan kalau misalkan obat herbal seperti jamu gitu ya dok, itu berperan dalam penyembuhan virus COVID-19. Kira-kira dokter Ayunda bagaimana tanggapannya? Ya, sebenarnya kalau dulu tuh saya yang riset awal-awal itu membahas tentang ini ya, di skripsi saya dan juga itu datanya mulai dari berkembang dari PKM, PIMNAS itu ya. Itu penggunaan herbal ya. Nah, sebenarnya saya juga tipikal orang yang sangat mengapresiasi gitu ya. Banyak kan senyawa-senyawa yang ada di Nusantara kita ya, obat-obat yang sifatnya awalnya mungkin memang penelitiannya masih belum terbukti ya secara ilmiah, tapi kemudian kita dapatkan bahwa ada senyawa-senyawa aktifnya yang memang ternyata punya manfaat gitu. Nah, ada istilahnya kita fitofarmaka dan sebagainya gitu ya. Kalau saya, dan ini juga dari Kemenkes serta dari beberapa badan kesehatan juga, yang penting gini, dia itu sudah terregistrasi di BPOM. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya baru, apalagi dicampur-campur sama obat dan nggak jelas, jadi ilegal. Ini kita nggak ada pertanggungjawaban terstandar yang kira-kira bisa kita jadikan patokan bahwa ini sehat untuk kita konsumsi gitu. Jadi kalau menurut saya itu nggak masalah asalkan dalam kadar yang jelas dan dia sudah terregistrasi di BPOM. Jadi memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem kesehatan kita. Baik dokter, mungkin bisa disebutkan tadi dokter contohnya?
Oh iya, contohnya. Tapi ini ya, jangan dibilang bahwa dia si herbal ini sebagai anti COVID gitu, bukan juga sebagai obat terapi COVID, tapi dia untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya, dalam arti meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi seperti misal kurkuma gitu ya, kurkuma memang ada beberapa banyak efeknya ya, efek positifnya terhadap tubuh, dan itu juga sudah terregistrasi BPOM dalam kadar tertentu juga. Jadi ada yang bentuknya per kapsul gitu ya. Kalau yang misal obat herbal yang lain yang terstandar, ini mungkin ini ya, memang butuh kita buka lagi, beberapa pedomannya gitu ya, dari Kemenkes juga ada kan, salah satunya itu di saya lupa departemen apa ya, ada biro yang memang, fokus untuk mengembangkan, ini, obat-obat herbal Indonesia. Dan salah satunya kalau di UGM dulu, ini, yang sebagai ahlinya ya, itu tuh dari penyakit dalam sendiri gitu. Jadi dokter penyakit dalam memang yang mencoba untuk bukan komparasi ya, bagaimana obat-obat herbal ini memang punya apa ya, secara saintifik bisa bermanfaat dan ini bisa dikombinasi dengan obat-obatan yang memang secara paten gitu ya, bukan paten, obat-obat kimia yang memang secara farmasi, secara industri memang diproduksi gitu. Salah satunya yang saya bilang kurkuma aja ya, kurkuma, terus saat ini kan memang yang banyak dikonsumsi seperti jahe gitu ya, rempah-rempah gitu ya. Ya, yang penting jangan ini ya, jangan dicampur-campur. Kebanyakan ini banyak masyarakat tertipu. Tertipunya bagaimana? Minumnya katanya obat pegel-pegel linu gitu aja ya. Tapi di dalamnya itu sudah terkandung steroid. Kan kita tahu steroid nggak boleh dalam kondisi apa ya, dalam dosis yang terlalu tinggi gitu. Dan nggak boleh sering-sering juga, kan terakumulasi dan punya efek samping gitu ya kepada kerusakan organ. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan oleh masyarakat. Baik, baik dokter. Nah, berhubungan dengan peningkatan COVID-19 yang melonjak ini kan menyebabkan banyak berbagai kebutuhan kesehatan seperti kapasitas bed rumah sakit meningkat, tabung oksigen meningkat, obat-obatan juga meningkat. Nah, melihat hal ini kira-kira siapkah Kemenkes dan juga lembaga kesehatan menghadapi demand yang banyak tersebut? Mungkin bisa Ya. diceritakan dokter pengalamannya. Saya paham ya, mungkin beberapa dari adik juga ngerasa kayak kerjanya bagaimana sih kok masih aja kita itu banyak yang harus antri masuk IGD gitu ya. Padahal jauh sebelum itu sebenarnya pemerintah itu juga sudah mengupayakan ya, sudah berjaga-jaga. Jadi ketika udah mulai ada lonjakan naik, mereka pasti akan meningkatkan bor, pasti akan membuka tempat tidur baru dan sebagainya. Cuman kita kan di gawang ya, kita tuh kejaga gawang, dan bayangkan, kita mungkin bisa menambah bed, menambah bangunan rumah sakit, tapi siapa yang akan bekerja di sana? Dan ketika kita bicara dengan bed occupancy ratio tempat tidur yang tersedia, ini artinya tempat tidurnya beserta dengan semua komponennya. Kalau kita bicara ICU, berarti dia tempat tidur ada, monitornya ada, oksigennya ada, obat-obatan ada, dokternya ada, dan perawatnya ada. Perawat itu harusnya akan berbeda perbandingannya kalau dia di ICU dengan ruang biasa isolasi. Kalau di ICU ada perbandingan satu perawat tuh concern, jadi memang benar-benar fokus ngeliatin satu pasien gitu. Jadi ada perbandingannya, nggak bisa terlalu banyak. Karena artinya perawatnya cuma sedikit, dan kalau terlalu banyak ya sama aja, bukan ICU namanya. Gitu kan. Terus bor itu, bicara dengan bor, kemarin ada data juga, jadi memang sempat ya beberapa daerah, beberapa rumah sakit di Malang waktu tinggi-tingginya kasus tuh sampai 100% ya, terisi semua gitu. Atau bahkan lebih dari itu kurvanya, karena artinya banyak orang yang antri itu saya sering banget waktu mendampingi Civitas itu untuk dirujuk ke Saiful Anwar, ke rumah sakit lain, itu menunggu sampai 1 harian. Jadi biasanya dia akan hospital shopping dulu, di sini tutup, habis nggak bisa nerima pasien baru, pindah ke rumah sakit lain, baru masuk ke rumah sakit yang nggak mungkin bisa nolak ya, di Saiful Anwar dengan bagaimanapun itu ya tapi harus antri kan, kalau mau nunggu gitu kan. Itu sekitar 1 harian gitu, dari pagi sampai malam, dan itu bahkan nggak peduli mau lagi hamil, mau saturasinya seperti apa, yang namanya berbeda ya. Ketika di emergency, triasenya kan berbeda gitu kan dengan kalau kondisi mass casualty. Jadi artinya mana yang kira-kira masih benar-benar yang membutuhkan gitu ya. Dan kita bahkan ada dilema etik gitu ya, ketika satu dokter tuh harus memutuskan mana yang diselamatkan duluan dalam kondisi dua-duanya sama-sama kritis gitu. Apakah yang usianya lebih muda, kemudian itu yang bisa lebih yang udah usia tua dan sebagainya, ini memang akhirnya kita akan menghadapi itu dalam perspektif tenaga medisnya. Tapi dalam sistem kesehatan ya kita mau nggak mau gimana caranya semua itu bisa
bisa dirawat gitu ya. Dan kondisinya kemarin memang di atas kurva, kurva di atasnya garis yang dimana kita mampu baseline-nya itu. Ini memang satu problem besar. Nah, kalau dikatakan apakah mampu atau tidak, kita lihat data yang kemarin aja. Ya sebenarnya kemarin kita kolaps sejujurnya gitu. Meskipun mungkin dari pemerintah pusat tidak mengatakan itu ya. Tapi saya percaya dengan satu adagium gitu. Kita bisa mengkritik pemerintah sekuat-kuatnya ya, sebanyak-banyaknya kita mengkritik, tapi kita juga harus membantu sebisa mungkin kita membantu mereka. Jadi kita boleh mengkritik, tapi kita punya solusi. Nah, mengingat itu bahwa ada problem, ada gap di situ, maka kenapa akhirnya kita ya dari Satgas sendiri berupaya bagaimana caranya, apa yang bisa kita kontrol adalah aktivitas kita. Bagaimana kita bisa menyediakan tempat isolasi yang layak, kemudian mengupayakan agar tidak sampai ada perburukan, maka kita mencoba sebisa mungkin di awal ketika terdeteksi kasus, kita minta isolasi, kita support dengan nutrisi dan obat-obatan dan sebagainya. Jadi kita berupaya agar tidak menambah beban di ujung, di rumah sakit gitu. Sudah banyak penambahan itu, baik di rumah sakit yang di tipe A-nya ya, Saiful Anwar, maupun di rumah sakit lain. Ada bed-bed tambahan, tapi ya itu memang mau ditambah pun seberapa banyaknya, kalau kasus ini tidak terkontrol, maka akan terus selalu seperti itu penuh. Nah, bersyukurnya dengan PPKM kemarin, kemudian sampai level 4 dan sebagainya, artinya partial lockdown itu dalam sebulan lebih, ini bisa menurun. Jadi kemarin data dari kementerian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya dapatkan bahwa bornya memang sudah nggak 100% lagi terpakai, udah mulai menurun 80%, bahkan di bawah 80%. Cuman perlu diwaspadai juga, karena memang benar, saat ini akhirnya kenapa orang-orang yang isolasi mandiri kan karena banyak yang meninggal, rupanya di Jawa Timur, kita upayakan untuk ke isoter. Jadi kemarin dari Kementerian Pak Luhut Kementerian Maritim dan Investasi ya, itu kan juga turun yang menangani di Malang Raya, menyarankan memang kita menarik ke isoter. Jadi jangan ada isolasi mandiri di rumah, yang kemudian banyak yang meninggal di rumah. Jadi kita upayakan untuk mereka, kita mobilisasi ke isolasi terpusat, maaf. Nah, dampaknya memang saat ini sudah mulai berkurang nih, yang pengumuman di Masjid Innalillahi ya. Tapi ternyata juga ada satu fakta, memang udah lumayan lega gitu ya, bed-bed di IGD maupun di bangsal isolasinya. Tapi kadang masih ditemukan kasus ketika sampai ke rumah sakit dalam kondisi dia derajat sedang, gitu, derajat sedang, derajat berat. Jadi masih ada perburukan. Jadi kita masih menguatkan gimana pun caranya. Saat ini, ya kita lihatnya sih saat ini sudah mulai terkontrol gitu ya. Tapi bukan berarti kita untuk lengah, langsung tiba-tiba membuka. Jadi kita harus pelan-pelan kalau memang mau mencoba untuk luring bertahap gitu ya. Misal kalau yang tempat kerja yang awalnya kita semua full WFH, coba pelan-pelan 25% dulu dan sebagainya, sambil kita evaluasi tadi dan dikuatkan benar yang masalah vaksinasinya. Jadi diupayakan bagaimana mereka semua tervaksin dan ketika harus masuk luring protokol kesehatannya tadi. Baik, terima kasih dokter. Nah dokter, beberapa waktu yang lalu teman-teman dari LPM ini ternyata mengungkapkan beberapa mitos baik dari survei atau di internet. Nah beberapa di antaranya tuh mengenai vaksin dokter. Nah ini ada 4 di antaranya, yaitu vaksin COVID tidak aman digunakan karena dikembangkannya terlalu cepat. Kemudian vaksin COVID-19 akan mengubah DNA. Vaksin COVID-19 akan membuat terinfeksi virus corona, dan juga ada juga nih, vaksin COVID-19 meningkatkan risiko autisme atau kanker dan bahkan menyebabkan kematian. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Dr. Ayunda mengenai mitos-mitos tersebut dan apakah sebenarnya mitos tersebut benar ataupun tidak? Ya, baik. Masyarakat kan memang tadi ya, literasinya dalam kesehatan itu memang kita paham nggak gampang untuk mencari ya literasi yang benar gitu. Pun literasi yang benar pun dengan bahasa medis gitu. Bahasa medis kadang itu orang salah paham kalau mendengarnya setengah-setengah. Nah, bicara tentang vaksin, kita tahu sendiri ya, memang prosesnya panjang. Prosesnya itu butuh waktu lama gitu sampai clinical trial-nya. Mulai dari yang dalam lab sampai ke masyarakat. Mulai dari efikasi sampai efektivitasnya. Itu butuh waktu panjang. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara riset vaksin, ini bukan satu yang baru yang karena COVID kemudian baru memproduksi vaksin, enggak.
kita udah sering produksi vaksin gitu kan dengan berbagai teknologi, mau yang mRNA, mau yang vaksinnya tuh dari virus yang diinaktivasi, dilemahkan, atau mungkin bagian tertentu segmennya aja, atau kita sedang mengkode RNA-nya gitu. Tapi intinya semua adalah bagaimana memicu atau istilahnya kita membangunkan sistem kekebalan tubuh kita gitu kan. Dengan berbagai metode tadi, yang mungkin pasti ada plus minusnya. Nah, upaya plus minus ini memang akhirnya kita tangani dengan pendekatan sains juga gitu, pada orang-orang ahlinya, para virolog gitu ya, para pembuat yang memang concern di bagian imunologi dan sebagainya. Nah, kurang bijak memang kalau mengatakan bahwa ini karena cepat jadinya nggak benar, enggak dong, tetap mereka harus mengikuti kaidah dalam pembuatan vaksin yang benar gitu, yang sesuai dengan good clinical practice gitu. Kalau ada dari farmasi pun paham prosesnya sepanjang apa, dan pasti itu menghabiskan banyak waktu dan banyak tenaga, banyak orang. Jadi kalau sempat dari Bio Farma sendiri ada ya, salah satunya itu beliau punggawatinya yang meninggal, saya lupa namanya, beliau itu sangat concern di bidang vaksinasi juga, pun juga kemarin di AstraZeneca bahkan sampai yang waivernya itu tidak diambil ya, jadi memang berharap dengan vaksin itu, dengan potongan harga itu bisa diakses oleh masyarakat di negara-negara berkembang dan yang underdeveloped gitu. Nah, kalau saya lihat di sini artinya aman gitu. Jadi bukan suatu alasan untuk kita nggak vaksin, karena pasti sudah terbukti gitu ya, meskipun memang beberapa menggunakan perizinannya dari BPOM ini izin darurat, harus digunakan segera gitu ya. Bukan seperti obat-obatan yang umumnya biasanya butuh waktu bertahun-tahun karena kondisinya memang harus dipercepat. Tapi dipercepat di sini bukan berarti kita mengabaikan keselamatan manusianya gitu. Jadi kita tetap di sini fokus yang utama adalah safety-nya. Bagaimana berupaya jangan sampai kipinya atau efek sampingnya itu bahaya gitu. Dan kalau bicara tentang wah kipinya ini bahaya loh gitu kan, bisa sampai yang meninggal. Pasti namanya apapun ya, bahkan obat paracetamol juga bisa ada yang namanya shock anafilaksis karena mereka alergi sama paracetamol. Padahal paracetamol aja gitu. Nah, teman saya kemarin juga yang akhirnya karena demam dan sebagainya nggak bisa paracetamol karena sudah pernah paracetamol indus hepatitis gitu. Artinya peluang untuk jadinya sebuah perburukan. Nah, itu dalam gambaran makro ya, gambaran publik seperti itu. Tapi kalau dibandingkan angka kecelakaan dibanding angka yang meninggal karena vaksin dan sebagainya, itu pasti tinggi angka kecelakaan. Jadi kenapa jadinya malah takut vaksin dibanding kenapa nggak takut aja keluar ke jalan raya gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi jangan kita ikut istilahnya kita ikut dengan masyarakat mungkin salah gitu ya, salah paham. Nah, kita berupaya untuk bagaimana meluruskannya gitu. Tadi apa lagi ya? Oh iya, kemudian kita mengubah DNA ya nggak bisa sih gitu. Kita butuh sebuah riset yang cukup panjang gitu ya untuk bisa mengubah DNA orang gitu. Kalau mungkin ada pernah nonton film science fiction ya, risetnya luar biasa itu, butuh berapa miliar triliun dan sebagainya ya. Apalagi sampai ada vaksin, katanya divaksin nanti di-insert chip gitu ya, kemudian sebagainya kan enak ya, nggak perlu kita tethering gitu kan, udah bisa langsung nih nyambung sinyal gitu ya. Intinya kadang tidak logis gitu ya yang disampaikan. Jadi kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat agar mereka bisa secara literasi bagus gitu ya, bagaimana menyaring sebelum sharing informasi. Oke, itu lagi ya. Apalagi ya tadi? Sepertinya sudah semua tadi, Dokter. Sudah semua ya. Oke. Saya diingatkan oleh panitia bahwa waktunya sisa 1 menit. Mungkin sedikit pesan dan kesan untuk kami, Dokter, di 1 menit terakhir ini. Ya, saya mengapresiasi ya bagaimana adik-adik ternyata di sini literasinya juga sudah terbangun dengan membuat sebuah majalah seperti ini. Saya kira sih ini bisa dikembangkan. Kalau dari sisi kesehatan, itu tadi adalah upaya pemerintah ya. Upaya kita adalah yang tadi 6M ya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas gitu ya, kemudian menghindari makan bersama, membuka masker sama-sama intinya itu ya. Dan yang penting manut gitu. Itu kita. Dan kita bisa mengedukasi masyarakat karena sebagai generasi muda saat ini, kita yang paling bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan-perubahan ini, kita yang lebih mudah mengakses teknologi, dan kita berada pada sebuah opportunity seperti yang disampaikan Prof. Devato tadi. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mengubah mindset kita gitu ya hari ini, mau tidak mau gitu ya. Memang kita membutuhkan skill praktis karena sebagai dokter, sebagai apoteker, sebagai nurse gitu. Tapi kita juga bisa mengembangkan bagaimana kira-kira dalam kondisi hari ini
hal-hal yang tidak mungkin saat ini impossible, bisa jadi I am possible to do this. Jadi tetap semangat, semoga diberikan kesehatan ya sampai hari ini kita bisa survive, kita bisa berdiskusi bersama. Semoga hari ini semuanya bisa dikuatkan ya untuk melakukan protokol kesehatan yang baik, vaksinasi, dan membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi. Oke, terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Ayunda karena telah membagikan banyak informasi menarik kepada kita semua. Baik teman-teman, demikian tadi sesi kedua dari talk show hari ini. Diharapkan kepada Dr. Ayunda untuk tetap tinggal di room Zoom karena masih ada sesi tanya jawab setelah sesi ketiga nanti.